Kita masih menggunakan metode kulit tabung, namun daerahnya itu dibatasi oleh dua kurva. Ini masih menggunakan metode kulit tabung ya. Metode kulit tabung. Ya. Oke. Nah, misalnya begini. Saya punya daerah D, ya. D itu seperti begini, X-nya antara A dan B, dan Y-nya antara GX dan FX gitu ya. Saya punya daerah seperti ini. Kalau saya gambarkan itu begini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Saya coba gambarkan karena tidak aja sembarang ya. Ini Fx gitu ya. Terus saya punya ini, saya gambarkan dengan yang biru. Nah itu, ini Gx. Ya. Daerahnya katakanlah ini. Ini A. Ini B. Daerahnya adalah ini. Nah, ini D. Ya. Kalau daerah ini diputar di sini. Nah, jadi sumbu putarnya adalah sumbu Y. Gitu ya. Sumbu putarnya sumbu Y. Berarti kalau kita ingin menghitung volume benda putar bila saya putar saya putar mengelilingi sumbu Y dengan metode kulit tabung, sebetulnya kan ini. Sebenarnya saya ngitung ini dulu. Nah, kalau darah ini saya putar, ya, mengelilingi sumbu Y, maka volumenya ini. Volume itu kalau saya putar, kalau volume dari F ya, kalau F saya putar, itu sebenarnya kan seperti tadi kalau menggunakan kulit tabung ini, gitu ya. Batasnya AB, gitu ya. Kemudian, nah sekarang di sini ini saya tentukan. Di sini adalah X, maka ini jari-jarinya. Jadi jari-jarinya X, jari-jarinya X. X, tingginya mana? Tingginya ini, tingginya. Kalau sahabat, tingginya adalah ini. Nah, tingginya. Dan ini ke sana adalah Fx. Maka tingginya menjadi ini Fx dx. Ya. Nah, sekarang kalau yang G itu ini, seperti ini. Nah, yang G. Berarti yang di RC itu adalah volume kalau F ini saya putar mengelilingi Y, dikurangi yang kalau G-nya saya putar, yang ini yang tidak di RC ini, mengelilingi Y juga. Berarti kalau gitu saya punya ini, kalau yang G ini itu sama dengan AB, berarti ini X tetap, ini GX DX. Sehingga saya punya volumenya kalau gitu ini apa sebetulnya? Ya dikurangi nih. Jadi volumenya adalah volume dari F dikurangi volume dari G. Kalau saya tuliskan jadi 2P, ini AB, X Fx dx dikurangi 2P AB, ini X, ini GX dx. Nah, sekarang ada yang sama, kita lihat. Ada yang sama ya. Ada yang sama.
Lihat, ini 2B sama, batasnya ini sama, X-nya juga sama. Oh, yang beda cuma ini aja, berarti ini saya tuliskan dulu. X min dx dx. Nah, inilah kalau untuk fungsi daerah yang dibatasi oleh dua kurva diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, misalnya saya punya daerah gini ya. Misal saya punya D itu daerahnya dibatasi oleh begini. Ini X-nya itu antara VY dan Y ya. Sedangkan Y-nya itu antara C dan D. Sumbu putarnya adalah ini sumbu X, gitu ya. Kalau saya gambarkan di sini lah ya. Ya. Di sini. Nah, ini X, ini Y, gitu ya. Gambarkan ini katakanlah gitu ya. Ini X sama dengan Y yang sebelah kanan. Kemudian ini yang gitu ya. Ini X sama dengan VY-nya sebelah kiri. Kalau ini daerahnya, kalau ini sahabat ini C, ini D, di daerahnya ini. Nah, ini adalah D, ya. Sumbu putarnya sumbu E. Nah, gitu ya. Maka volumenya sekarang menjadi ini. Ya. Sekarang kita lihat. Dan lihat sekarang berarti saya harus menentukan dulu ini di sini. Di sini katanya. Nah, gitu ya. Ini sebagai ini Y, gitu ya. Ini adalah jari-jari R-nya, gitu ya. Nah, nanti shadingnya adalah ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau gitu saya punya V-nya adalah 2B, ini C, ini D, ini adalah Y. Berarti ini yang kanan VY kurang yang kiri VY, ini DY. Nah, jadi ini untuk kita. Sekarang saya ambil contoh, misalnya sambil contoh ya. Contoh daerah di kuadran pertama. Nah, kuadran pertama dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X ditambah 2. Kita lihat ya. Ini daerah ini sekarang kita melihat daerah ini. Sekarang kita gambar ya. Gambar. Ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, lagi-lagi ini kita lihat ini parabola. Kalau satu kalau dua ya 4. Ini kalau min 1 ya 1 juga. Di sini kalau min 2 di sini. Nah,
Kalau saya gambarkan sekarang, gambarkan. Nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kalau saya ingin menggambarkan ini bagaimana? Y sama dengan kalau Y-nya, kalau Y-nya 0, X-nya 2 di sini. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 2 di sini. Nah, sekarang kita lihat titik ini, grafik antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X plus 2 ini berpotongan di mana? Sekarang kita lihat ya. Supaya lebih jelas nanti begini. Di sini. Nah, kita lihat sekarang Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X plus 2. Nah, sekarang kalau itu berarti ini X kuadrat sama dengan min X plus 2. Berarti X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kalau saya faktorkan menjadi begini. Min 1 sama dengan 0. Jadi ini X sama dengan min 2 dan ini X sama dengan 1. Jadi titik potongnya itu di X sama dengan min 2. Berarti di sini, berarti di sini. Titik potongnya. Dan di sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan, nah, itu ya. Jadi ini 2. Ini 1. Gitu ya. Nah, sekarang mana yang sebagai daerah D? Apakah ini semua? Apakah ini semua? Bukan. Kita hanya dituntut yang kuadran pertama. Kuadran pertama. Kuadran pertama ini kan seleb sumbu ya. Ini namanya kuadran pertama. Ini kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Nah, gitu ya. Jadi kalau gitu, kuadran pertama ya ini berarti. Nah, sekarang masalahnya, ya, masalahnya adalah sekarang kita tulis berapa volume benda putar bila D putar mengelilingi sumbu X. Nah, ini. Nah, kita akan menghitung volume benda putar kalau di ini saya putar mengelilingi sumbu X. Nah, oke, sekarang kita akan coba menggunakan metode kulit tabung. Nah, ya. Kalau kita gunakan metode kulit tabung, sekali lagi, karena ini diputar sumbu X, maka nanti DY. Perhatikan ya. Karena sumbu putarnya sumbu X, maka berarti nanti integrasinya ke Y. Di semua berarti batasnya harus dalam Y. Gitu ya. Berarti D-nya itu nanti begini. D-nya itu berarti yang konstan. Y-nya konstan. Berarti X-nya antara mana sama mana? Nah, ini. Lagi, kalau saya punya ini, kalau saya punya ini, sama ini. Ini tadi kan garis Y sama dengan min X plus 2. Berarti Y-nya yang konstan, berarti semua dinyatakan dalam ubah Y. Yang ini, jadi apa ini? Berarti ini kan X sama dengan
plus minus akar Y, jadi X-nya sama dengan akar Y karena sebelah kanan. Sementara yang ini berarti X-nya sama dengan min Y plus 2 gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang berarti X-nya yang di atas ini. Yang di atas mana sekarang? Yang di atas mana? Di atas mana sekarang? Nah, perhatikan ya. Oke. Oke, sekarang jadi kita teruskan D-nya itu batasnya ini, D-nya ya. D sekarang berarti X-nya, maaf. Sekarang ini. Karena batasnya itu di sini ya, harus disumbu Y yang konstan. Konstan. Ini 0 kan? Berarti berapa? 1 ya. Nah, sekarang batasnya kan ini berarti. Nah, berarti ada 2 daerah ini. Nah, ini. Jadi kalau begitu, daerah yang atas itu, daerah yang atas ini, yang ini, itu Y-nya antara 1, 2. Nah, X-nya antara berapa? X-nya antara yang kiri 0, ini X min Y plus 2. Y-nya antara 1 dan 2. Ini digabung dengan ya, dengan X, Y. Nah, ini yang bawah. Yang bawah ini. Ini. X-nya antara berapa? X-nya antara ini. Berarti akar Y 0 dan Y antara 0 sampai dengan 1. Nah, sehingga volumenya nanti kita lihat ya. Volumenya menjadi kalau kulit tabung 2V, ini batasnya 1, 2. Nah, ini menjadi, nah, sekarang jaraknya ini kan di sini ya. Y, ini juga Y. Y kali min Y plus 2 Y. Jari-jarinya ya. Jari-jarinya bisa di sini lah. Untuk yang ini di sini jari-jarinya. Jadi untuk yang atas ini seri. Ya, ini yang ini. Ya, yang atas ini Y ya. Y, ya. Nah, sekarang untuk yang ini bagaimana? Untuk yang satunya 2V juga. Tapi batasnya dari 0 sampai 1. Ya, Y-nya di mana? Ya, di sini. Ini Y-nya. Berarti ini Y, ini akar Y tingginya karena ke sini ya. Akar Y ini di ini bisa diteruskan gitu ya. Itu kalau kita gunakan metode kulit tabung. Nah, sekarang coba bandingkan. Saya gunakan metode cakram. Lagi, kalau cakram sumbu putarnya sumbu X, maka nanti integrasi ke X berarti dibuat ke dx nanti. Gitu ya. Kalau dx berarti sekarang kita lihat. Nah, daerahnya ini. Ini jadi di atas kurang yang bawah. Batasnya 0,1. Berarti nanti D-nya begini. X, Y, ya. X-nya antara 0,1. Y-nya antara yang atas. Y-nya adalah yang atas ini. Yang bawah adalah X kuadrat. X kuadrat. Y ini min X plus 2. Nah, sehingga volumenya berapa sekarang? Nah, sekarang kita lihat volumenya. Ya. Nah, kalau cakram ini ya, V, perhatikan ya. V, sekarang ini 0,1. Nah, ini kuadrat, gitu ya. Min X ditambah 2. Kuadrat dikurangi yang bawah. X kuadrat dikuadratkan. Ini. Nah, saya kira bisa bedakan mana di antara kedua ini yang mudah. Ini. Nah, jadi mana yang mudah? Nah, kita lihat ya. Ya, jadi kadang-kadang memang metode cakram juga lebih mudah, metode kulit tabung juga lebih mudah, tergantung dari
konteks permasalahan yang diberikan kepada Anda. Jadi begitu ya. Nah, oke. Sekarang saya coba tinggalkan sebuah soal untuk Anda coba pelajari bisa gitu ya. Anda kerjakan bersama. Oke, sekarang saya berikan satu masalah. Misalnya begini ya. Soal aja ya. Nah, daerah D batasi oleh X sama dengan akar Y dan Y sama dengan X. Hitung volume benda putar bila D diputar mengelilingi X. Nah itu ya. Ada berapa cara yang bisa Anda dapatkan? Nah, jelaskan gitu ya. Oke, ya. Ini saya punya daerah D, ya. Seperti itu. Anda diminta menghitung volume benda putarnya. Kalau diputar mengelilingi simbol X, ada berapa cara yang bisa Anda dapatkan? Oke. Nah, itu